Oke, berjumpa lagi di kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan seri dari pembelajaran PHP dasar kita. Untuk materi kali ini kita akan coba menggali lebih dalam mengenai array pada sebuah PHP. Nah, sebenarnya di dalam bahasa pemrograman yang lain, entah itu JavaScript ataupun yang lainnya, pasti ada yang namanya array ya. Nah, array itu apa sih? Nah, untuk definisi array di sini saya akan ringkas menjadi 3 poin supaya nanti teman-teman bisa lebih paham mengenai definisi dari array tersebut gitu. Untuk poin pertama di sini, array itu adalah sebuah variabel yang dimana menampung lebih dari satu nilai atau elemen ya. Kita sebut nilai di dalam sebuah array itu adalah elemen. Nah, jadi si array ini bisa menampung lebih dari satu nilai. Contoh misalkan kita punya satu buah variabel dengan nama kelas, di mana isinya itu kita bisa tambahkan beberapa nilai. Contoh misalkan ada siswa 1, siswa 2, nah seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu. Lalu poin yang kedua, elemen pada array memiliki indeks atau key yang dimulai dari 0. Nah, array ini sebenarnya adalah sebuah pasangan ya, di mana dia mempunyai key atau indeks dan pasangannya tersebut adalah sebuah value atau nilainya. Dan key atau indeks ini dimulai dari 0 seperti itu. Misalkan nanti ada tiga buah nilai. Nah, 3 buah nilai itu bukan berarti 1 2 3 tapi 0 1 2 seperti itu. Lalu yang ketiga, ada sebuah nilai pada array bisa memiliki lebih dari satu tipe data. Nah, contoh misalkan kita mempunyai sebuah variabel barang di mana di dalamnya itu ada stringnya, ada integer, ada boolean, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kita nggak cuman bisa nginput hanya satu tipe data aja. Nah, jadi array ini bisa menginput lebih dari satu tipe data. Nah, itu definisi singkat mengenai array. Nanti silakan teman-teman untuk membuka dokumentasi mengenai array di dalam php.net-nya dan silakan dipelajari mengenai definisi-definisinya. Selanjutnya di sini ada analogi array. Nah, analogi array ini kalau misalkan kita analogikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, array itu yang pertama ada kelas. Anggap aja array itu adalah sebuah kelas ya, yang dimana di dalamnya bisa menampung siswa dengan jumlah yang banyak. Misalkan contoh kelas A itu bisa menampung siswa 30 orang. Nah, jadi seperti itu. Lalu lemari, misalkan lemari ini juga kita analogikan sebuah array yang dimana lemari tersebut bisa menampung lebih dari satu rak di dalamnya. Itu kan biasanya ketika lemari itu nggak langsung baju-baju ya. Ketika lemari itu dibuka, biasanya suka ada rak-raknya. Misalkan rak pertama, rak kedua, rak ketiga. Misalkan rak pertama itu diisi oleh baju, kaos, rak kedua oleh celana, rak ketiga oleh hoodie, misalkan seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi intinya sebuah wadah yang bisa menampung lebih dari satu nilai, seperti itu. Lalu selanjutnya, best practice atau praktek yang akan kita pelajari di array ini. Yang pertama, kita akan mencoba membuat cara membuat array itu seperti apa. Lalu menjalankan array itu dengan apa, lalu looping array, dan yang terakhir ada array multidimensi. Nah, keempat ini kita akan praktekkan sama-sama ya. Mudah-mudahan kalian paham mengenai array ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai aja langsung ke best practice-nya. Silakan teman-teman buka dulu folder di exampp, lalu di htdocs. Di sini saya ada di folder belajar.php. Lalu saya buat satu buah folder dengan nama chapter 7 seperti ini, yang dimana di dalamnya nanti akan saya tambahkan sebuah file. Oke, saya di sini klik kanan open git base here. Bagi teman-teman yang nggak ada git base-nya, silahkan diinstal dulu aja ya, karena ini berguna banget ya ketika kita ingin membuka dan menutup sebuah folder di dalam Visual Studio Code. Jadi kita tinggal buka aja langsung tanpa harus open file atau open folder. Oke, di sini saya sudah menjalankan atau membuka sebuah folder dengan nama chapter 7.
Lalu saya di sini tambahkan satu buah file dengan nama array.php. Oke. Ini sidebarnya saya tutup dulu ya. Selanjutnya di sini saya tambahkan dulu tag PHP seperti biasa. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Nah, array itu kan variabel yang mampu menampung lebih dari satu nilai. Nah, ini maksudnya gimana? Karena kita kan sudah pernah belajar yang namanya variabel ya. Ya, satu buah variabel yang dimana di dalamnya itu ada misalkan apa ya? Hari seperti ini ya. Misalkan kita ingin menampilkan nama-nama hari. Nah, berarti kan di sini kita $hari misalkan Senin. Seperti ini. Nah, untuk Selasanya gimana? Ya, berarti kan kita harus tambahin lagi ya. $hari. Nah, kita nggak bisa langsung nambahin seperti ini karena kalau misalkan seperti ini, misalkan di sini saya tambahkan lagi Selasa. Nah, kalau seperti ini berarti ini nanti Seninnya akan ketimpa. Nanti yang Selasanya baru bisa ditampilkan gitu. Nah, cara mengakalinya kan paling gini ya, hari 1 lalu hari 2. Nah, jadi beda-beda. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kan agak ribet ya. Jadi kita harus mempunyai beberapa variabel untuk menampilkan sebuah hari gitu. Hari itu kan ada 7. Berarti kan kita harus mempunyai 7 variabel untuk menampilkan hari. Terus kita harus mempunyai 12 variabel untuk menampilkan sebuah bulan. Nah, ini bisa aja sih kita tulis gitu ya, karena memang masih sedikit. Tapi kalau misalkan nanti kita harus menampilkan data-data siswa seperti itu yang memang ratusan. Contoh berarti kan siswa seperti ini $siswa 1 misalkan apa, lalu nanti $siswa keberapa misalkan ke 780 misalkan seperti ini kan, itu pasti akan memakan waktu. Nah, dengan array ini kita bisa cukup menambahkan satu variabel, tapi nilai atau value-nya itu bisa langsung banyak. Contoh misalkan seperti ini ya. Yang pertama di sini. Nah, untuk membuat sebuah array ini ada dua cara. Misalkan ini cara pertama atau cara lama ya. Nah, untuk cara pertama atau cara lama, kita cukup tuliskan gini, misalkan kita akan menampilkan sebuah variabel hari. Nah, sama dengan array, lalu nilainya atau value-nya apa? Misalkan Senin, lalu koma, Selasa, lalu koma, Rabu, dan seterusnya. Nah, ini untuk cara lama. Kalau untuk cara yang barunya misalkan saya tulis lagi di sini cara kedua atau baru. Misalkan saya ingin menampilkan cara yang barunya ini atau cara kodenya dengan bulan ya. Misalkan saya punya variabel bulan seperti ini sama dengan lalu seperti ini. Jadi untuk cara yang baru kita cukup menambahkan kurung siku, lalu misalkan di sini Januari, lalu Februari, lalu Maret, seperti ini dan seterusnya. Nah, ini untuk cara baru. Nah, cara baru ini kita nggak usah pakai tulisan array lagi ya di depannya. Nah, untuk cara yang akan kita pakai yaitu kita akan pakai yang ini ya, cara yang baru gitu. Kalau cara yang lama seperti ini, array kurung buka tutup. Kalau yang cara baru, nama variabel sama dengan lalu kurung siku. Lalu nilainya atau value-nya itu apa?
Lalu selanjutnya kita juga bisa menambahkan, menambahkan nilai lebih dari satu tipe data. Contoh misalkan kita punya variabel A misalkan seperti ini, yang dimana isinya yang pertama string, lalu misalkan ada integer, lalu ada boolean ya, false seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, jadi ini untuk bisa lebih dari satu tipe data. Nah, ini cara untuk membuat sebuah array. Nah, selanjutnya cara untuk menampilkan. Misalkan cara untuk menampilkan. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan array? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya, kan kalau seperti biasa echo ya, misalkan kita untuk menampilkan sesuatu atau mencetak sesuatu ke layar itu dengan menggunakan echo. Nah, kalau misalkan kita echo $hari misalkan seperti ini, lalu kita buka ya, di sini kita buka localhost, belajar PHP, lalu di sini ada chapter 7 array. Nah, ini pasti error ya. Errornya katanya di sini array to string conversion, karena lalu di sini ada tulisannya array. Jadi hanya si array-nya aja yang ditampilkan, bukan isi dari array yang ditampilkan. Kenapa seperti itu? Karena memang kita gak bisa kalau menggunakan echo. Kalau misalkan array itu, atau untuk mencetak sesuatu ke layar khusus untuk array, ada yang namanya print underscore r seperti ini. Cuman ini kita harus kurung buka tutup seperti ini. Nah, kalau kita refresh, nah sekarang seperti ini. Ini kita view page search ya. Nah, oke. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini ada tulisan array, yang dimana ini adalah sebuah data array, yang dimana di dalamnya ini ada 3 data. Yang pertama ada 0 dan pasangannya adalah Senin. Lalu di sini ada indeks 1 pasangannya Selasa, dan indeks 2 pasangannya Rabu. Nah, maka dari itu array ini adalah sebuah pasangan di mana dia mempunyai key atau indeks dan value atau nilainya atau isinya ya, seperti ini. Dan key-nya itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalkan di sini ada Senin, Selasa, Rabu, berarti Senin ini adalah 0, Selasa adalah 1, dan Rabu adalah 2. Kalau misalkan kita tambahkan lagi di sini Kamis seperti ini, maka kalau kita refresh ya, di sini refresh Kamis, di sini Seninnya 0, Rabunya Kamisnya itu adalah 3. Jadi seperti itu. Jadi ngitungnya bukan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi hati-hati ya untuk menghitung dari key pada sebuah array. Nah, itu cara untuk menampilkan array dengan menggunakan print r. Nah, bagaimana? Ini kan untuk menampilkan keseluruhan ya, untuk menampilkan array keseluruhan. Nah, kalau misalkan cara untuk menampilkan satu nilainya aja, nilai arraynya aja. Misalkan saya ingin menampilkan Februari nih, maka saya cukup menuliskan seperti ini. Nah, ini baru kita menggunakan echo ya, echo. Lalu variabelnya yang mau kita ambil adalah variabel bulan. Selanjutnya kita kasih kurung siku. Nah, kalau Februari itu berapa kira-kira key-nya? 1 ya. Kenapa 1? Karena Januari ini adalah 0. 0, 1, 2.
Nah, maka kalau kita ingin menampilkan Februari, maka kita cukup tuliskan di sini 1. Kita save, lalu kita refresh. Nah, Februari ya. Seperti itu. Februari. Kalau misalkan pengen Maret ya berarti key dari Maret itu berarti kan 2 seperti ini. Kita refresh. Oke, jadi Maret. Kalau ingin menampilkan 2, misalkan 2 nilai ya berarti kan kita cukup tambahin lagi di sini. Misalkan ini 0, misalkan seperti ini. Jadi Maret, Januari seperti itu. Nah, itu cara untuk menampilkan satu nilai atau beberapa nilai ya. Itu dengan menggunakan echo, lalu panggil variabelnya apa, kasih dia kurung siku, lalu key-nya atau indeksnya itu mau kita panggil yang mana. Nah, ini untuk menampilkan 1. Nah, selanjutnya untuk pengulangan, untuk looping array itu menggunakan yang namanya for each ya, for each. Nah, for each ini lebih simpel daripada for. Nah, oke. Sekarang kita akan coba buat yang looping array menggunakan for each ini di file berikutnya ya. Misalkan ini saya tambahkan lagi di sini untuk latihan 1.php. Oke, di sini saya mempunyai array barang. Misalkan saya punya saya kasih php dulu di sini. Misalkan saya punya $ barang seperti ini, yang dimana di dalamnya yang pertama ada gula, terigu, misalkan telur, dan beras misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan di sini tag HTML untuk studi kasus yang lebih real ya. Misalkan di sini title-nya latihan looping for each array seperti ini. Misalkan di sini saya tambahkan H1 daftar sembako, misalkan daftar sembako. Nah, kita bisa menggunakan for each. Nah, caranya gimana? Kita cukup buka tag PHP seperti ini. Ingat ya, jadi PHP itu bisa ada di dalam HTML. Tag PHP lalu for each seperti ini. Lalu $s$. Lalu selanjutnya di sini kita kurawal buka. Nah, untuk tutupnya ini saya akan simpan di bawah, berarti di sini. Berarti saya tambahkan di sini PHP seperti ini, lalu ditutup dengan PHP. Nah, isinya di sini. Nah, untuk for each ini kita harus tambahkan di sini misalkan $barang, karena saya ingin menampilkan sebuah barang. S itu adalah alias ya, atau singkatan, misalkan BRG. Nah, ini kenapa harus ada ini? Karena ini sebenarnya kalau bahasa Inggris itu ada yang namanya singular dan plural, di mana singular itu adalah jamak dari suatu kata. Contoh kan kalau misalkan kalau banyak buku itu kan namanya books ya. Nah, kalau jamaknya itu adalah dari book seperti itu. Kalau misalkan siswa berarti kan student, gini, students.
lalu diawali atau berawal dari student. Nah, kan kalau bahasa Indonesia atau kita itu nggak ada ya yang namanya jamak. Jadi kalau misalkan banyak buku, ya udah tulis banyak buku. Nah, jadi kita cara ngakalinnya kalau menggunakan bahasa Indonesia ya bebas aja. Contoh misalkan saya punya variabel barang yang saya ambil dari sini ya. Yang saya ambil dari sini, lalu saya letakkan di sini. Lalu saya kasih S seperti ini, $BRG atau barang. Selanjutnya kita cukup panggil php echo seperti ini, lalu $BRG. Nah, seperti ini, $BRG, lalu tutup dengan php-nya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita save lalu refresh, berarti ini latihan 1 seperti ini. Nah, ada gula, terigu, telur, dan beras. Ini kalau misalkan pengen ke bawah, di sini kita tambahkan tag BR deh. BR seperti ini. Nah, gula, terigu, telur, dan beras. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan di sini otomatis ya, misalkan di sini ada gula, terigu, telur, beras, misalkan mie instan seperti ini. Oke ya, otomatis nambah. Nah, itu menggunakan looping menggunakan for each. Nah, kalau menggunakan for juga bisa, cuman kita harus agak sedikit banyak. Jadi kita punya variabel yang dimulai dari 0, lalu kita variabel lebih kecil berapa, lalu variabel plus seperti itu. Oke ya, ini untuk si for each-nya. Jadi kita cukup nulisin seperti ini. Ini kita copy aja. Kita copy, simpan di sini. Nah, jadi ininya apa? Saya kasih titik-titik, S-nya juga titik-titik. Ini titik-titik seperti ini. Atau gini deh, misalkan oke ya, jadi seperti ini. Nah, ini kenapa error nih? Coba kita cek di sini. Ya, karena nggak ada si variabel A-nya, jadi dia ngeceknya itu nggak ada. Oke, nggak apa-apa, ini kita hapus lagi aja. Jadi kita ceknya di sini ya, di latihan 1. Nah, itu untuk array looping. Yang terakhir kita akan coba untuk menampilkan sebuah data siswa, misalkan yang nantinya data tersebut kita panggil atau kita ambil dari database untuk kedepannya. Tapi sekarang kita akan coba untuk manual dulu di sini. Sekarang misalkan ini kita tambahkan new file. Kita kasih nama di sini misalkan latihan 2.php. Oke ya, di sini saya tambahkan dulu tag php. Seperti ini, lalu saya punya variabel siswa seperti ini, yang dimana di dalamnya itu ada nama siswa misalkan John, lalu NISN-nya misalkan ada NISN ya
misalkan 001, atau saya pakai gini lah, 001 seperti ini. Lalu ada jurusan, misalkan jurusannya seperti ini. Dan yang terakhir ada email, misalkan emailnya oke, seperti ini. Nah, ini kan kita tambahkan di sini HTML. Maaf ya teman-teman, barusan ada gempa. Jadi saya skip dulu. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Oke, sebentar kita cek dulu ini gempanya. Oke, kayaknya ini belum ya, ini waktu kemarin nih. Kayak mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang misalkan di sini di title-nya latihan array 2, yang dimana di dalamnya kita tambahkan di sini H1 daftar siswa. Lalu saya ingin menggunakan titik-titik ya. Titik-titik itu berarti apa? UL. Berarti saya tambahkan di sini tag UL, lalu di dalamnya tag li. Nah, ini kan kalau misalkan kita cek di sini John, lalu NISN, lalu jurusan dan email seperti itu. Jadi kan misalkan di sini kita tulis dulu ya manual. John lalu misalkan di sini ada NISN, lalu yang ketiga ada RPL atau jurusan, lalu yang terakhir ada email john8@gmail.com seperti ini. Oke, kalau kita save lalu kita ke latihan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita ingin nambahin ya berarti kan kita tinggal copy gitu. Kita tinggal copy lalu kita paste. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menampilkannya itu dengan menggunakan for each. Sorry ya, bukan menggunakan for each, menggunakan manual satu-satu. Nah, ini berarti ini saya hapus lagi karena saya nggak butuh yang manual. Jadi kita akan ngambil datanya itu dari yang ini. Oke, yang pertama di sini kita tambahkan tag PHP ya, seperti ini. PHP echo. Nah, kalau misalkan kalian menemukan PHP echo, kalian bisa ganti menjadi sama dengan. Nah, seperti ini. $siswa seperti ini. Lalu kan kita ambil seperti ini ya. Misalkan yang pertama John, berarti John itu indeksnya atau primary key-nya itu berapa? 0 ya. 0 seperti ini. Lalu kita tutup dengan menggunakan ini.
Oh ya, saya lupa untuk menambahkan link-nya dulu ya. Tambahkan link seperti ini, lalu kita simpan di dalam sebuah link. Yang kedua, kita tinggal duplikat aja sebanyak 4 berarti ya. 0, ini 1 untuk menampilkan NISN, 2 untuk menampilkan jurusan, dan 3 untuk menampilkan email. Nah, kalau kita save, refresh, sama aja ya tuh. Nah, bahkan sekarang kita bisa menambahkan di sini nama seperti ini. Lalu di sini ada NISN. Lalu di sini ada jurusan dan terakhir ada email. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, oke, jadi ini untuk menampilkan data siswa yang nantinya akan kita ambil di database ya, atau di data basis datanya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalkan kita nambahin satu lagi data siswa? Berarti kan kita nggak mungkin nulisin di sini ya, misalkan nama lagi, misalkan namanya siapa, gitu kan nggak mungkin, karena memang kita inginnya terpisah. Lalu kalau misalkan kita tambahkan lagi di sini dolar siswa 2, ya berarti kan sama aja, itu bukan array ya. Jadi itu adalah sebuah variabel biasa gitu. Nah, di dalam sebuah array itu ada yang namanya array multidimensi, di mana array-nya itu bisa menampung lebih dari satu satu kurung siku. Nah, ini sebut saja nilai kurung siku 1. Nanti kita akan tambahkan lagi untuk nilai kurung siku 2-nya. Nah, tetapi array multidimensi itu adalah array di dalam sebuah array. Jadi kita nambahin array lagi di dalamnya. Jadi kita harus tambahkan lagi di sini seperti ini. Nah, jadi ini adalah array di dalam array. Nah, ini kalau misalkan kita pengen rapihin, kita bisa seperti ini ya. Nah, untuk array terluar warnanya kuning, dan untuk array di dalamnya atau array nilainya itu adalah yang ini. Nah, kalau misalkan kita tambahkan, ya berarti kan kita cukup nambahin lagi. Tapi di sini harus kita tambahkan dulu koma, lalu kurung siku lagi, misalkan yang kedua ada Vika seperti ini. Lalu di sini 004 seperti ini. Lalu jurusannya adalah TKJ dan emailnya adalah vika@yahoo.com. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara untuk menampilkannya? Coba kita refresh dulu. Nah, ini pasti bakalan error ya, karena apa? Karena kita memaksa untuk menampilkan sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan indeks. Ini kan misalkan siswa 0 nih, siswa 0 itu yang mana? Apakah John? Apakah Pika? Gitu. Nah, bagaimana cara untuk ngakalinnya? Ini kan kita cek ya. Untuk array multidimensi itu adalah array di dalam array yang pertama yang ini ya, berarti array di dalam sebuah array. Nih. Maka kita di sini harus tambahkan dulu for each. Nah, jadi untuk mengatasinya kita harus menambahkan di sini for each ya. Jadi kita buka tag PHP-nya di sini, PHP lalu for each seperti ini. Nah, sekarang kita punya variabel siswa yang kita aliaskan atau singkat, yaitu variabel SW misalkan. Seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan kurung seperti ini, dan yang ininya saya pindahkan ke bawah UL. Berarti PHP
seperti ini. Lalu saya tambahkan ini. Nah, sekarang kalau kita refresh lagi di sini, ini error ya. Kenapa error? Karena dia mencoba nih, lihat, key 2, key 3, key 2, key 3. Nah, jadi dia ingin mencetak siswa, sedangkan yang variabel siswa sudah kita aliaskan menjadi variabel SW. Maka ini kita ganti menjadi SW seperti ini. SW, lalu ini SW, dan yang terakhir adalah SW. Nah, karena apa? Karena siswa ini adalah array terluarnya atau array apa ya? Array intinya. Nah, untuk SW ini adalah array yang di dalamnya atau nilai dari array tersebut. Jadi array di dalam sebuah array atau apa ya disebutnya? Wadah di dalam sebuah wadah seperti itu. Jadi kita gunakan yang seperti ini. Oke, kalau udah kita save, lalu kita refresh. Nah, sekarang muncul ya di sini. Lalu kita ingin tambahin lagi, berarti kan kita kalau ingin nambahin di sini kita harus tambahkan koma. Misalkan ini saya tambahkan lagi Andin. Lalu di sini multimedia, misalkan Andin. Save, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi itu adalah array multidimensi. Jadi di sini kita tambahkan lagi array multidimensi seperti ini. Atau kalau kita terjemahkan secara singkatnya adalah array di dalam sebuah array. Itu atau wadah di dalam sebuah wadah. Oke ya, jadi seperti itu untuk penggunaan array multidimensi. Jadi kita harus menambahkan array di dalam array. Nah, cara untuk menggunakannya seperti ini. Jadi kita menggunakan for each yang dimana di dalamnya kita panggil variabelnya, variabel array-nya, lalu kita tambahkan variabel atau array di dalamnya seperti itu. Nanti kita panggil menggunakan variabel array yang ada di dalamnya. Oke, mungkin itu aja untuk materi kali ini di materi mengenai array ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai array asosiatif, di mana array asosiatif itu kita membuat sebuah array yang dimana indeksnya itu kita buat sendiri. Jadi enggak indeksnya itu dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi kita buat sendiri. Nanti kita akan coba pelajari mengenai itu. Oke, see you next time and thank you.